Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Turunan atau Diferensial. Saya bernama Fidatul Amanah sebagai pemateri pertama. Saya Diani sebagai pemateri kedua. Saya Rahma Julita sebagai pemateri ketiga. Saya Satrani sebagai pemateri keempat. Langsung saja saya akan membawakan materi pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi turunan atau diferensial, di mana jika diketahui suatu fungsi f yang terdefinisi pada suatu domain dengan x dan x plus h adalah titik-titik yang terletak pada domain f, maka disebut sebagai fungsi turunan dari f dx yang merupakan nilai-nilai limit dari f x plus h min fx dibagi h ketika nilai h mendekati 0. Jika nilai limit tersebut ada, maka fungsi f dikatakan terdiferensiasikan di x. Secara formal, berikut adalah definisi fungsi turunan f dibaca f(x)sum, di mana di sini bisa dilihat turunan dari fungsi f adalah fungsi f yang nilainya untuk setiap f x adalah fx sama dengan limit h mendekati 0 fx plus fx. Nah, untuk proses menentukan turunan suatu fungsi disebut juga sebagai diferensiasi. Diferensiasi dapat dilakukan tanpa menggunakan definisi, seperti contoh di atas, melainkan menggunakan teorema untuk menentukan turunan fungsi. Nah, teorema yang pertama yaitu aturan fungsi konstanta, di mana jika fx sama dengan k adalah konstanta, maka untuk setiap x dx k sama dengan 0. Lalu teorema yang kedua yaitu aturan fungsi identitas, di mana jika fx sama dengan x, maka untuk setiap x dx k sama dengan 1. Nah, teorema yang ketiga yaitu aturan pangkat, di mana jika fx sama dengan x, n, n adalah bilangan bulat positif, maka dx xn sama dengan nx n min 1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua yaitu definisi turunan. Nah, di sini definisi turunan adalah misalkan fungsi f terdefinisi pada salah terbuka 1 yang memuat a. Turunan fungsi pertama f di x sama dengan a ditulis f aksen a didefinisikan f aksen a sama dengan min x mendekati 0. A plus H min F A per H. Contoh, diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 5, ditentukan nilai turunan pertama fungsi f dx sama dengan 2. Di sini nilai turunan pertama fungsi f dx sama dengan 2 adalah f aksen 2 dengan menggunakan definisi di atas, maka diperoleh f aksen 2 sama dengan limit x mendekati 0 fx plus h plus fx sama dengan h. Limit x mendekati limit h mendekati 0 f2 plus h min f2 per h. Limit x mendekati 0 sama dengan 2 plus h pangkat 2 plus 5 min 2 pangkat 2 min 5 per h sama dengan limit x mendekati 0 4h plus h pangkat 2 min per h. Limit x mendekati 0 4 plus h sama dengan f2 sama dengan 4. Di sini rumus turunan dari beberapa fungsi. Definisi turunan pertama, f aksen dari suatu fungsi f dx adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Nah, di sini rumus turunan fungsi aljabar. A. Turunan fungsi polinoma. Turunan fungsi konstan. Jika fx sama dengan c, maka f aksen sama dengan 0. Jadi setiap turunan
dari 10 itu menghasilkan 0, yaitu fx sama dengan 10, f aksen x sama dengan 0. Turunan fungsi linear. Jika fx sama dengan ax plus b, maka ax tidak sama dengan 0, maka f aksen sama dengan a. Contoh, fx sama dengan 5x plus 7, f aksen sama dengan 5 karena turunannya. Turunan fungsi pangkat. Jika n bilangan bulat positif dan fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan xn pangkat n-1. Contoh, fx sama dengan x pangkat 7, f aksen sama dengan 7x pangkat 6 karena nilai dari x pangkat 7 pangkatnya itu kita kurangi dengan min 1. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri kedua. Nah, di sini ada turunan dari suatu kombinasi linear, di mana persamaannya jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan m kali x pangkat n min 1. Di sini ada contoh di mana fx sama dengan 4x pangkat 3. Untuk penyelesaiannya, di mana f aksen x sama dengan 3 kali 4x pangkat 3 min 1, di mana koefisiennya dikali dengan pangkatnya yaitu 3 kali 4 dapatlah 3 kali 4 x 3 kurang 1, pangkatnya n dikurang 1 dapat 3 kurang 1. Jadi f aksen sama dengan 12 kali x pangkat 2. Kemudian selanjutnya untuk turunan fungsi hasil kali, di mana jika f dan g masing-masing adalah fungsi yang terdiferensialkan di x, maka fg adalah terdiferensialkan di x, maka y sama dengan fx, sehingga turunannya yaitu f aksen x sama dengan f aksen x kali gx plus fx kali gx. Di sini ada contoh di mana diketahui y itu sama dengan 5x plus 2 6x min 4. Ditanya y. Tadi ditanya itu y aksen. Kita menggunakan persamaan dari turunan fungsi hasil kali. Kita misalkan u itu sama dengan 5x kuadrat plus 2. Nah, jadi u aksen itu dapatlah 10x. Dari mana datangnya 10x? Karena kita kalikan setiap koefisien dikalikan dengan pangkat 5 kali 2 itu dapatlah 10x, pangkatnya ke 1. Kemudian v, kita misalkan v itu 6x min 4, jadi v aksen itu dapat 6. Masuk ke persamaan di mana y sama dengan u kali v, y aksen sama dengan u aksen kali v plus u kali v aksen. Maka dari permisalan di atas dapat kita buat y aksen sama dengan 10x kali 6x min 4 plus 5x kuadrat kali 6, dapatlah 60x kuadrat min 40x plus 30x kuadrat plus 12 sama dengan 90x kuadrat min 40x plus 12. Demikianlah presentasi dari pemateri ketiga. Selanjutnya serahkan kepada pemateri keempat. Baik, saya melanjutkan ke materi keempat, yaitu rumus turunan fungsi trigonometri yang dimana teorema A dan teorema B. Yang pertama, teorema A, fungsi fx sama dengan sin x dan gx sama dengan cos x, keduanya terdiferensiasikan, dan dimana dx sin x sama dengan cos, dan kedua dx dalam kurung cos x sama dengan min sin x. Lanjut ke teorema B.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.